Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, semester 3. Sebelumnya, adapun video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara, yakni membuat video ceramah oleh dosen pengampu Ibu Haji Herni Astuti, SPD, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ishani ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesempatannya kepada kita semua untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita pada hari ini. Kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana perantara beliaulah kita dapat cahaya ilmu yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta naungan Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita kerjakan selalu dimudahkan, dilancarkan, bernilai ibadah niat karena Allah. Dan semoga kehadiran saya sama-sama dapat mengambil manfaat dan menerima manfaat bagi seluruh alam. Amin Allahumma amin. Takwa secara garis besar adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Dalam redaksi kitab yang lain, yakni kitab Kifayatul Atqiyah, banyak ulama yang mendefinisikan tentang takwa, di antaranya menurut Abu Abdillah bahwasanya beliau mengatakan pengertian takwa adalah menjauhi sesuatu yang membuatmu jauh dari Allah. Dan Sayyid Abi Bakar Al-Ma'ruf mengatakan bahwa takwa adalah suatu ibarat dari mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik secara lahir maupun batin dengan rasa ta'zim kepada Allah, cinta karena Allah, serta khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab agar menjadi orang yang bertakwa itu banyak. Di antaranya, yang pertama, kita berangan-angan bahwasanya kita adalah hamba yang hina, sedangkan Allah adalah Tuhan yang maha kuat dan lagi agung. Maka tidak sewajarnya orang yang hina akan bermaksiat kepada Allah yang maha agung. Yang kedua, mengingat kebaikan Allah kepada kita dalam semua atau segala hal. Maka jika demikian, tidak sewajarnya sebagai manusia mengingkari atas kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengingat mati, karena orang yang tahu bahwa dia akan mati dan di hadapannya nanti hanya ada dua pilihan, yakni surga atau neraka. Maka dengan begitu mereka akan memilih taat kepada Allah dengan mengerjakan amal salih. Buah dari takwa ada dua, yakni di dunia sekaligus di neraka di akhirat. Dalam dunia dia akan diluhurkan pangkatnya, diperbagus suara dan zikirnya, serta orang yang takwa mengagungkan dan menyayangi yang lebih kecil serta menghormati yang lebih besar. Dan juga orang yang berakal akan melihat bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang lebih utama dalam kebaikan dan berbuat baik. Buah takwa di akhir adalah selamat dari neraka. Beruntung karena masuk surga, dan Allah mencukupi orang yang bertakwa dengan kemuliaan sesuai dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Dalam redaksi kitab Kifayatul Atqiya, bonus yang didapat bagi orang yang bertakwa adalah: yang pertama, orang yang bertakwa bersama Allah. Yang kedua, dikaruniai ilmu laduni, yaitu ilmu yang disinyalir langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selamat dari neraka. Yang keempat, diberikan jalan keluar dari kesengsaraan dan diberikan rezeki yang tidak terduga-duga, serta dipermudah dan pahalanya banyak. Yang kelima, dijanjikan surga. Yang enam, mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kemuliaan atau karomah itu diperoleh sebab takwa, bukan karena harta dan keturunan. Al-Faqih menjelaskan bahwa tanda takut kepada Allah itu tampak pada 7 hal, yaitu yang pertama, menjaga lisannya, sehingga lisannya tidak berbohong, mengunjing, dan mengeluarkan kata-kata yang tidak penting. Lisannya digunakan untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan mempelajari ilmu. Yang kedua, menjaga perutnya, sehingga ia tidak akan makan kecuali makanan yang baik dan halal, serta ia makan sekedar untuk memenuhi kebutuhannya. Makan untuk hidup, jangan hidup untuk makan. Yang ketiga, menjaga penglihatannya, sehingga ia tidak melihat hal-hal yang haram dan tidak melihat dunia dengan pandangan rakus. Akan tetapi, melihatnya hanya untuk mengambil pelajaran. Yang keempat, menjaga tangannya, sehingga ia tidak mempergunakannya untuk hal-hal yang haram, akan tetapi mempergunakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Yang kelima, menjaga kedua kakinya, sehingga ia tidak akan berjalan untuk maksiat. 6. Menjaga hatinya, sehingga ia membersihkannya dari rasa permusuhan, kebencian, dan kedengkian kepada sesama muslim. Dan manusia sebaliknya, hatinya dihiasi dengan rasa ingin memberi nasihat dan kasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Yang ketujuh, menjaga ketaatannya, sehingga rasa takutnya itu ditujukan hanya karena Allah, ia takut riya. Apabila seseorang melakukan ketujuh hal tersebut, maka orang-orang itu termasuk yang disinyalir Allah melalui firman-Nya yang artinya kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 35. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Quran Surah An-Naba ayat 31. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman sentosa. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 51. Demikianlah ceramah yang saya bawakan kali ini. Jika yang saya sampaikan tadi adalah benar, yakinlah bahwa langsung dari Allah secara mutlak. Dan jika ada yang salah, yakinlah itu murni dari kelalaian dan kefakiran saya pribadi. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.